Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, hari ini kita ketemu lagi di sebuah video untuk bedah buku. Dan bukunya ini buku dari Pijar ya, bagus banget bukunya. Nah, kemudian kita akan bahas terkait. Oh, sorry, sebelumnya kita akan perkenalkan diri dulu. Saya dengan Dandi, ada Mary, dan ada Iya, oke. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang menghadapi lingkungan yang toksik, lingkungan kerja yang toksik. Nah, kan namanya lingkungan kerja itu nggak selalu bagus ya, pasti ada juga yang toksik, baik dari lingkungan ataupun segelintir teman-teman yang racun atau toksik. Nah, toksik lingkungan kerja ini adalah kondisi di mana norma, nilai, dan praktek di tempat kerja yang menciptakan suasana yang merugikan kesejahteraan dan produktivitas dari teman-teman pekerja atau karyawan. Jadi, jangan dibiarkan lingkungan kerja yang toksik ini bisa membuat kita stres dan bisa mengakibatkan produktivitas kerja kita jadi menurun. Nah, selain membuat stres, lingkungan kerja yang toksik juga bisa menimbulkan penyakit yang parah. Nah, ini kan parah banget ya. Nah, jadi karena jika dibiarkan stres dan terus bisa membuat tubuh kita jadi sakit, jadi akhirnya ya menurun gitu. Nah, ada 6 cara menghadapi lingkungan kerja yang toksik. Jadi kadang ada karyawan yang berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi lingkungan kerja yang toksik adalah dengan resign, mencari pekerjaan baru. Nah, ini nih gitu. Padahal kadang ada situasi yang terjadi ketika kamu nggak bisa resign. Jadi ketika kamu bisa keluar dan resign dari lingkungan kerja yang toksik, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi lingkungan kerja yang toksik. Oke, poin pertama dan kedua silakan. Oke, Mary. Untuk yang pertama itu lakukan hal yang membuat kamu bahagia. Nah, setelah hari kerja yang panjang dan penuh tekanan, penting untuk kita tuh menemukan caranya bersantai gitu, daripada memikirkan kejadian di hari itu berlarut-larut. Udah satu hari kerja terus pulang kerja kita masih mikirin beban-beban di kerjaan itu, daripada besoknya kita lebih nggak mood lagi. Jadi setelah pulang kerja harusnya kita cari cara gimana kita bisa bersantai. Nah, caranya itu yang pertama kita bisa juga tulis di buku harian, lalu kita bisa baca buku, atau kita pulang kerja itu bisa olahraga, atau kita juga bisa mendengarkan musik yang kita suka, dan juga kita bisa mandi atau berenang. Itu tuh akan membuat tubuh kita tuh relax, dan ketika kita besok bekerja itu moodnya lebih bagus lagi untuk menghadapi tekanan-tekanan yang ada di tempat kerja. Lalu selanjutnya selalu berpikir dan bersikap positif. Jika kamu menghabiskan waktu bersama orang-orang yang pola pikirnya pesimis, selalu ada membawa vibes negatif, itu tuh akan kebawa ke diri kita sendiri. Jadi kita ikutan terkena dampaknya. Nah, kita tuh penting untuk selalu berpikir dan bersikap positif. Contohnya itu berfokus pada apa yang kamu syukuri dan bisa membuatmu terhindar dari sikap dan pikiran negatif. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Tia. Oke, selanjutnya ada tinggalkan masalah pekerjaan di tempat kerja. Ini salah satu hal yang penting ya, karena kalau kita membawa pekerjaan sampai ke rumah, itu juga dapat membuat kita stres ataupun bad mood yang akhirnya membuat produktivitas kita juga menurun. Jadi kita juga harus punya prinsip nih atau batasan untuk memiliki batasan antara kehidupan pribadi sama kehidupan kerja kita. Kalau memang ada masalah di kantor, itu cukup diselesaikan di lingkungan kantor aja, nggak usah dibawa-bawa ke lingkungan pribadi kita. Gitu. Jadi intinya kita antar karyawan atau antar manajer atau antar atasan, kalau nggak karyawan itu ya kita saling profesional aja. Nggak usah mengungkit-ungkit masalah kantor di luar jam kantor. Gitu. Lalu selanjutnya ada hindari bergosip di kantor. Ini juga tidak kalah penting agar kita dapat menghadapi lingkungan kerja yang toksik, karena kadang kalau kita ikutan bergosip itu akan menjadi bumerang untuk kita suatu hari nanti. Jadi lebih baik kita lebih bersikap bodoh amat aja atau cukup tahu tentang suatu hal itu,
kita nggak usah ikut-ikutan untuk mengetahui lebih lanjut lagi gitu. Karena bergosip pun itu juga dapat membuat kita stres dan pasti suatu saat itu akan menjadi bumerang balik ke kita. Dan selanjutnya adalah apa Dad? Jadi yang kelima adalah istirahat dan konsumsi makanan bergizi. Ya, jadi agar produktivitas kerja tetap terjaga di lingkungan kerja yang ada toksiknya, jangan lupa untuk rajin istirahat. Tapi bukan istirahat di jam kerja. Itu, dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Jangan jajan-jajan sembarangan. Ya, karena tubuh juga berhak untuk istirahat dan merasa lebih rileks. Jangan lupa untuk jalan-jalan ataupun bermeditasi atau makan camilan sehat atau istirahat sejenak. Ketahuilah yang keenam bahwa kamu hanya bisa mengontrol tindakan dan reaksi diri sendiri. Sadarilah bahwa kamu tidak dapat mengontrol apa yang orang katakan atau lakukan kepada kamu. Karena kamu hanya dapat mengontrol tindakan dan reaksi diri sendiri. Jadi menerima hal ini dapat membantu kita melepaskan perilaku negatif sekaligus memungkinkan diri kita sendiri untuk fokus pada diri sendiri. Jadi jangan lupa untuk menetapkan batasan yang jelas nih untuk diri sendiri dan berusaha untuk melepaskan diri untuk mendapatkan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik.